selalu matafis hidayatul Quran. Aktif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Malam hari ini melalui dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu di zaman Rasul ya, saat itu ada sahabat yang nanya. Siapa yang nanya? Sahabat. Nama sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Nama sahabatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang penghafal Al-Quran. Dialah sahabat yang berani mendeklarasikan Al-Quran yang dimana saat itu umat muslim masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi Abdullah bin Mas'ud dengan keunggulan dia punya hafalan hafal Al-Quran, dia berani deklarasikan Al-Quran di tengah-tengah umat kafir Quraisy. Saat itu dia membaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sampai di ayat kesekian datanglah umat kafir Quraisy mengepung Abdullah bin Mas'ud yang berani-beraninya mendeklarasikan Al-Quran, yang mana saat itu kafir Quraisy sangat tidak suka dengan Islam. Jadi Abdullah bin Mas'ud saat itu nanya nih sama Rasul. Siapa yang nanya? Abdullah bin Mas'ud. Siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul. Nanya Abdullah bin Mas'ud, ya Rasul, apakah amalan perbuatan yang paling utama? Abdullah bin Mas'ud nanya itu sama Rasul. Apa ya Rasul amalan ibadah yang paling utama? Gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pertama, as-salatu ala waqtiha. Artinya adalah salat tepat pada waktunya. Nah, itu dia. Jadi yang pertama sekali Rasulullah sampaikan bahwa amalan yang paling utama, ibadah yang paling utama adalah salat pada waktunya. Nah, salatu ala waqtiha. Nah, pertanyaan Ustaz nih, semuanya udah sholat maghrib dan isya atau belum? Nah, alhamdulillah. Berarti kita sudah mengamalkan satu amalan yang paling utama. Jadi ada 3 nih amalan yang paling utama yang mau dikasih tahu Rasul ke sahabatnya. Masih satu ya? Masih satu. Apa tadi? Sholat pada waktunya. Nanti di akhir Ustaz tanya tadi apa ya 3 amalan utama, harus diingat. Jadi yang cerita-cerita ayo. Oke, yang kedua apa ya?
Kata Rasul yang kedua, kata Rasul birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini Ustaz mau tanya nih, kita udah berbakti sama kedua orang tua atau belum? Atau belum? Belum atau udah? Udah atau udah? Belum atau belum? Jangan udah yang belum. Oke. Terus yang ketiga, Rasulullah SAW menjawab. Yang ketiga, jihadun fi sabilillah. Apa itu amalannya? Jihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Nah, jadi itulah tiga amalan utama yang Rasulullah kasih tahu sama sahabatnya. Siapa tadi nama sahabatnya? Abdullah bin Mas'ud. Tadi siapa? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul, seorang penghafal Quran. Masya Allah. Oke. Nah, jadi salah satu dari amalan yang paling utama tadi kata Rasul adalah birrul walidain, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Ustadz mau kolaborasikan dulu dari hadis Nabi tadi. Hadis apa? Hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Nah, kita nggak boleh tinggalin Al-Quran. Hadis ada, Al-Quran juga harus ada. Gimana Ustadz? Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Surah apa? Al-Isra ayat 23. Siapa yang udah hafal? Ayo silakan. Oh belum. Silakan. Tadi. Oh, Masya Allah, ada yang mengujar ya. Oke. Nah, Ustaz bacakan nih ya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Oke, Ustaz mau berhenti sampai situ dulu. Apa artinya Ustaz? Nah, anak Ustaz udah buka Al-Quran nih. Siapa yang berani mau bacakan artinya? Itu siapa? Nama Ustaz? Angkat tangan dia, berarti berani ya? Aina. Oh, jadi gitu tadi. Baca ini udah. Baca ini. Aina. Ini Ustaz ini. Ya, silakan. Yuk. Ya, sampai di mobil walidaini ihsan. Pada waktunya. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Sama kayak yang ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kalau kita pertama kali diperintahkan dulu supaya kita menyembah kepada Allah. Gimana cara kita menyembah kepada Allah? Salah satunya adalah salat pada waktunya. Kemudian setelah salat ngapain kata Allah? Perintahnya ngapain? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi perintah berbakti sama kedua orang tua itu adalah perintah yang paling utama, amalan yang paling utama tadi, yang pahalanya sangat besar sekali. Besarnya itu ini kalah nggak besar kali pokoknya, besar kali pahalanya. Jadi sungguh sangat merugi kalau kita dari anak-anak Ustadz ini ada yang nggak berbakti sama kedua orang tua. Siapa yang nggak berbakti sama kedua orang tua? Ustadz mau tanya dulu. Berarti semua berbakti ya. Alhamdulillah.
Oke. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan janganlah kamu mengatakan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo, hai. Hai hai. Halo. Halo, hai, halo. Oke, jadi gimana sih Ustaz caranya berbakti sama orang tua? Nah, gitu. Jadi kita ingat dulu orang tua kita sekarang. Sebelum dilanjut, Ustaz pengen nanya nih, siapa yang ayah ibunya, ayah mama atau bapak sama mamanya masih ada, dua-dua lengkap, angkat tangannya. Dua masih lengkap. Ya. Ayah ada, masih ada, ibu atau mama masih ada. Ih, siapa juga yang nangis ya? Oke, turun tangannya. Set. Yang ayahnya udah nggak ada siapa? Siapa angkat tangan? Oke. Tiga, sama Ustaz nih ya. Oke, yang ibunya atau mamanya udah nggak ada, angkat tangannya. Ada ya, alhamdulillah ibunya masih ada semua ya. Oke. Nah, Ustaz pengen ngajak nih kita ingat dulu sama orang tua kita. Coba dulu renungkan dulu ya. Renungkan itu biasanya kepalanya akan ditundukkan lagi. Ingat dulu orang tua. Satu hari itu coba bayangin ibu kita yang mengandung 9 bulan lamanya, tapi nggak ada telur sama sekali. Luar biasa ibu kita. Ayah yang pagi sebelum kita bangun dari tidur kita bekerja, ya, mencari nafkah, bekerja membanting tulang dengan rasa yang begitu menyakitkan bagi ibu kita dalam mengandung itu. Tapi ibu kita hebatnya luar biasanya, nggak pernah ngeluh, nggak pernah bilang ini anak bawa siang, nggak pernah tuh ibu pas lagi mengandung ini anak kok selalu nyusahin ya, nggak pernah ibu. Nah, nanti dijemput subuh ya. Ya, siap subuh. Insyaallah. Aku harus ketemu dulu nih guys. Alifun kalla saya'lamun.
Ayo. Oke. Oke.